warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih berada dalam bulan puasa dan mudah-mudahan puasa kita selalu diberi kelancaran, puasa kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini bersama saya Ahmad Sirajuddin, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Bilal bin Rabah. Bilal adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk ke surga. Seperti penampilan orang Afrika pada umumnya, hitam, tinggi dan besar, warna kulitnya coklat, lipisnya tipis dan rambutnya tebal, begitulah Bilal. Meski Bilal adalah lelaki dengan kulit hitam pekat, namun hatinya bak kapas yang tak ternoda. Itulah sebabnya ia sangat mudah menerima hidayah saat Rasulullah SAW berdakwah. Meski ia sangat mudah menerima hidayah, ternyata ia menjadi salah seorang dari sekian banyak sahabat Rasulullah yang berjuang mempertahankan hidayahnya antara hidup dan mati. Bilal menjadi muadzin tetap selama Rasulullah SAW beliau hidup. Selama itu pula Rasulullah sangat menyukai suara Bilal yang sangat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan kata Ahad, Ahad atau Allah Maha Esa. Bilal bin Rabah al-Habsyi biasa dipanggil Abdullah dan digelari muadzin ar-Rasul. Ia pun pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada Bilal yang di sisinya ada seonggok kurma. Rasulullah mengatakan, "Untuk apa ini Bilal?" Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengumpulkannya sedikit demi sedikit untukmu dan untuk tamu-tamu yang datang kepadamu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu tak mengira itu mengandung asap neraka? Infakkanlah, jangan takut tidak mendapat jatah dari pemilik arsy." Teramat banyak keteladanan yang diberikan Bilal bin Rabah kepada kita. Jika berbicara tentang bersegera dalam kebaikan, maka Bilal termasuk di dalamnya. Saat berbincang tentang keistiqomahan dalam kebenaran, Bilal tak bisa dilepaskan. Ketika bertutur seputar ketegaran dalam keimanan, Bilal lah orangnya. Bilal bin Rabah meski dalam strata sosial posisinya sangat lemah, tapi tidak di mata Allah. Ada satu riwayat dari Buraidah yang membuktikan betapa Allah memberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Bilal merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Suatu hari Rasulullah SAW memanggil Bilal untuk menghadap. Rasulullah ingin mengetahui langsung amal kebajikan apa yang menjadikan Bilal mendahului berjalan masuk surga ketimbang Rasulullah SAW. "Wahai Bilal, aku mendengar gemerisik langkahmu di depanku dalam surga. Setiap malam aku mendengar gemerisikmu." Dengan wajah tersipu tapi tak bisa menyembunyikan raut bahagianya, Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, setiap kali aku berhadas, aku langsung berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, dengan itu kamu mendahuluiku." Kata Rasulullah membenarkan. Subhanallah, demikian tinggi derajat Bilal bin Rabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, hal itu tak menjadikan Bilal tinggi hati dan merasa lebih suci ketimbang yang lain. Dalam lubuk hati kecilnya, Bilal masih menganggap bahwa ia adalah budak belian dari Habasyah, Ethiopia. Tak kurang dan tak lebih, Bilal tak hanya seorang muazin yang selama ini kita pahami. Betapa sempit wawasan kita kalau semata meneladani Bilal dari sisi bahwa ia seorang muazin. Bahkan profesi muadzin Rasulullah SAW yang selama ini kita letakkan pada Bilal hanya terjadi ketika Nabi SAW beliau masih hidup. Setelah itu tidak. Bilal menjadi mujahid yang menghabiskan usianya di medan perang. Bilal bukan semata muadzin. Ia ikon dalam ketegaran, istiqomahan, kesabaran, pejuang sejati dan termasuk sahabat terbaik Rasulullah SAW yang mendahulunya ke surga.
Meski siksa begitu rupa mendera, Bilal tetap tabah menahan derita. Meski dalam kondisi demikian, sebagaimana dilakukan Ammar bin Yasir, seseorang boleh menyembunyikan keimanannya dalam hati, tapi tidak dengan Bilal. Ia setegar karang menampakkan ketauhidannya. Bilal adalah guru yang mengajarkan banyak sisi kehidupan ini. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, saat setelah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir, kemudian waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan seperti biasanya. Sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Langit Madinah kala itu mendung, bukan mendung biasa, tetapi mendung yang kental dengan kesuraman dan kesedihan. Seluruh manusia bersedih, burung-burung enggan berkicau, daun dan mayang kurma enggan melambai. Angin enggan berhembus, bahkan matahari enggan nampak. Seakan-akan seluruh alam menangis kehilangan sosok manusia yang diutus sebagai rahmat seluruh alam. Di salah satu sudut Masjid Nabawi, sesosok pria yang legam kulitnya menangis tanpa bisa menahan tangisnya. Namun ia tetap beranjak untuk menunaikan tugasnya seperti biasa, yaitu mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara beningnya yang indah dan lantang terdengar di seantero Madinah. Penduduk Madinah beranjak menuju masjid. Masih dalam kesedihan, sadar bahwa pria yang selama ini mengimami mereka tak akan pernah muncul lagi dari biliknya di sisi masjid. Syahadu an la ilaha illallah. Suara bening itu kini bergetar. Penduduk Madinah bertanya-tanya, ada apa gerangan? Jamaah yang sudah berkumpul di masjid melihat tangan pria legam itu bergetar tak beraturan. Asyhadu anna Muhammad. Suara bening itu tak lagi terdengar jelas. Ini tak hanya tangan Bilal yang bergetar hebat, tapi seluruh tubuhnya gemetar tak beraturan. Seakan-akan ia tak sanggup berdiri dan bisa roboh kapanpun juga. Wajahnya sembab, air matanya mengalir deras, tidak terkontrol. Air matanya membasahi seluruh kelopak, pipi, dagu, hingga jenggot. Tanah tempat ia berdiri kini dipenuhi oleh bercak-bercak bekas air mata yang jatuh ke bumi. Ia mencoba mengulang kalimat azannya yang terputus. Salah satu kalimat dari dua kalimat syahadat, yaitu kalimat persaksian bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadu anna. Kali ini ia tidak bisa meneruskan lebih jauh. Tubuhnya mulai limbung. Sahabat yang tanggap menghampirinya, memeluknya dan meneruskan azan yang terpotong. Saat itu tak hanya Bilal yang menangis, tapi seluruh jamaah yang berkumpul di Masjid Nabawi. Bahkan yang tidak berada di masjid ikut menangis. Mereka semua merasakan kepedihan ditinggal kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Semua menangis, tapi tidak seperti Bilal. Tangis Bilal lebih deras dari semua penduduk Madinah. Tak ada yang tahu persis kenapa Bilal seperti itu. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tahu. Ia pun membebas tugaskan Bilal dari tugas mengumandangkan azan. Saat mengumandangkan azan, tiba-tiba kenangannya bersama Rasulullah SAW berkelebat tanpa ia bisa membendungnya. Ia teringat bagaimana Rasulullah SAW memuliakannya di saat ia selalu terhina, hanya karena ia budak dari Afrika. Ia teringat bagaimana Rasulullah SAW menjodohkannya. Saat itu Rasulullah meyakinkan keluarga mempelai wanita dengan berkata, Bilal adalah pasangan dari surga. Nikahkanlah saudari perempuanmu dengannya. Pria legam itu terenyuh mendengar sanjungan sang Nabi akan dirinya. Seorang pria berkulit hitam, tidak tampan dan mantan budak. Kenangan-kenangan akan sikap Rasul yang begitu lembut pada dirinya berkejar-kejaran saat ia mengumandangkan azan. Ingatan akan sabda Rasul, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Lalu ia pun beranjak mengumandangkan azan. Muncul begitu saja tanpa ia bisa dipendung. Kini tak ada lagi suara lembut yang meminta istirahat dengan sholat.
Bilal pun teringat bahwa ia biasanya pergi menuju bilik Nabi yang berdampingan dengan Masjid Nabawi setiap mendekati waktu sholat. Di depan pintu bilik Rasul, Bilal berkata, "Saatnya untuk sholat. Hayya 'alas sholah." Saatnya untuk meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Wahai Rasulullah, saatnya untuk sholat. Kini tak ada lagi pria mulia di balik bilik itu yang akan keluar dengan wajah yang ramah dan penuh rasa terima kasih karena sudah diingatkan akan waktu sholat. Bilal teringat saat sholat Id dan sholat istisqa, ia selalu berjalan di depan Rasulullah dengan tombak di tangan menuju tempat diselenggarakan sholat. Salah satu dari 3 tombak pemberian Raja Habasyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu diberikan untuk dirinya, kini hanya tombak itu saja yang masih ada, tanpa diiringi pria mulia yang memberikannya tombak tersebut. Hati Bilal makin perih, seluruh kenangan itu bertumpuk-tumpuk, membuncah, bercampur dengan rasa rindu dan cinta yang sangat pada diri Bilal. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarkannya, larut dalam tangisan pilu. Bagi Bilal, setiap sudut kota Madinah akan selalu membangkitkan kenangan akan Rasul. Dan itu akan semakin membuat dirinya merana karena rindu. Bilal sudah tidak tahan lagi. Ia tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Ia memutuskan meninggalkan kota itu dan pergi ke Damaskus bergabung dengan mujahidin di sana. Awalnya, Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal, sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun, Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal menyahut, "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Madinah semakin berduka setelah ditinggal Al-Mustafa. Kini mereka ditinggal pria legam, mantan budak tetapi memiliki hati cemerlang cermin. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah dikisahkan dari Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.